Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari kita buka temanya. Tema 1, subtema 2, pembelajaran 1. Mari kita buka, kalian simak ya, kalian simak. Kali ini kita bahas tentang mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Tentunya kamu masih ingat tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Dalam suatu bacaan, gagasan pokok dan gagasan pendukung akan lebih mudah difahami jika disusun dalam sebuah peta pikiran. Nah, anak-anak kamu lihat di situ ada bacaan ya. Kamu lihat halaman 36. Bagaimana cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf yang dibaca? Tentunya kalian harus membaca dalam teks bacaan tentang Taman Nasional Bunaken. Kamu lihat di situ, nanti kamu baca ya. Sehingga kamu bisa menentukan mana gagasan pokok dan mana gagasan pendukungnya pada kalimat atau bacaan, sehingga kalian bisa memahaminya mana gagasan pokoknya dan mana gagasan pendukungnya. Bagaimana cara menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Tentunya kalian di pembelajaran tema 1 ya, sub 1 sudah kalian pelajari langkah-langkah menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ayo, siapa yang masih ingat? Kalian kemarin sudah mempelajari tema 1. Pasti ada di situ langkah-langkah menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Antara lain yang pertama, kalian harus membaca dengan cermat. Yang kedua, menemukan kalimat utama itu kamu garis bawah ya di situ. Pada bacaan halaman 36, sehingga kamu mudah dalam menjawab, oh ini gagasan pokoknya. Yang ketiga, menemukan kalimat penjelas. Kemudian mengubah kalimat utama dan kalimat penjelas ke dalam kalimat inti. Nah, anak-anak, kira-kira mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung itu kamu harus teliti membaca dalam bacaan halaman 36 ya. Coba nanti kalian baca dengan teliti. Nanti kalau kamu ketemu gagasan pokoknya, ya, kamu garis bawahi. Contohnya di situ sudah ada kok. Kamu lihat bacaan Taman Nasional Bunaken. Nah, gagasan pokoknya apa? Taman Nasional Bunaken itu sebagai gagasan pokok. Lah, gagasan pendukungnya apa? Kamu lihat gagasan pendukungnya di antara waktu pendirian Taman Nasional Bunaken itu termasuk gagasan pendukung. Sedangkan apakah ada lagi gagasan pendukungnya? Ada, yaitu tentang wilayah dan fungsi Taman Nasional Bunaken itu termasuk gagasan pendukung. Ya? Anak-anak sudah paham? Kalian harus membaca. Tadi kan sudah ada ketentuannya bagaimana cara mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kalian harus membaca dengan cermat atau teliti. Nah, kalau sudah selesai, kira-kira sudah mengerti, dilanjutkan sama Bu Umi tentang indera pendengaran. Ya.
Manusia dapat mendengar karena memiliki indera pendengar. Indera pendengar pada manusia berupa apa, Nana? Telinga. Semuanya punya telinga ya. Itu namanya indera pendengar. Telinga itu terletak di samping kepala bagian kanan dan bagian kiri. Selain sebagai alat pendengar, telinga juga sebagai alat keseimbangan tubuh. Nah, indera pendengar manusia dapat mendengarkan karena memiliki apa tadi? Memiliki telinga. Indera pendengar pada manusia berupa telinga. Nah, anak-anak, selain sebagai alat pendengar juga telinga juga sebagai alat apa tadi? Keseimbangan tubuh. Nah, keseimbangan tubuh itu kira-kira di dalam bagian-bagian telinga itu apa saja ya kira-kira? Ya. Di bagian-bagian telinga antara lain ada telinga bagian luar. Coba kamu lihat di LKS halaman 38 ini. Ada nanti kalian tahu nanti ya. Yang kedua, bagian telinga. Apa saja? Telinga bagian tengah. Yang ketiga, telinga bagian dalam. Anak-anak ya. Kalau kamu kepingin lebih jelasnya lagi, kamu lihat di situ ada bagan atau gambar. Ya. Itu kamu lihat ada daun telinga, lubang telinga, gendang telinga. Ya. Itu kamu lihat di situ. Kamu lihat di halaman 38. Nah, bagaimana cara kerja telinga? Ayo, siapa yang tahu cara kerja telinga? Gelombang bunyi dari luar diterima oleh daun telinga. Nah, bunyi yang ditangkap oleh daun telinga masuk ke lubang telinga untuk diteruskan ke gendang telinga. Coba kalian perhatikan, ini ada bagan tentang cara kerja telinga, halaman 39. Kamu lihat, gelombang bunyi diterima oleh siapa? Diterima oleh daun telinga. Kemudian daun telinga diterima lagi oleh lubang dan saluran telinga. Kemudian lubang dan saluran telinga ya disalurkan lagi ke gendang telinga. Gendang telinga disalurkan lagi ke tulang pendengar. Dari tulang pendengar diterima lagi oleh rumah siput ya. Rumah siput disalurkan lagi ke saraf pendengar. Lalu lanjut ke otak sehingga manusia dapat apa Nana? Mendengarkan bunyi. Itu adalah bagan tentang cara kerja telinga. Kira-kira paham belum? Kalau kepingin jelasnya, anak-anak, kalian nanti baca lagi pada halaman 38 dan 39. Di situ sudah jelas ada bagan, ada gambar telinga, bagan telinga, dan indera pendengar. Kali ini, kalau kalian sudah jelas, kita lanjutkan tentang pengalaman sikap toleransi dan kerjasama. Anak-anak,
Indra pendengar sangatlah penting dalam kehidupan manusia. Bukan hanya manusia, hewan pun juga apa Nana? Juga bisa mendengar. Ya. Kita dapat mendengarkan cerita misalkan tentang keragaman agama teman kita. Seperti pada percakapan, kamu lihat percakapan halaman 40. Halaman 40 tentang toleransi beragama. Nah, percakapan ini sebagai wujud toleransi beragama, satu, bisa memahami setiap perbedaan. Yang kedua, sikap saling tolong-menolong antar sesama umat yang tidak atau yang berbeda agama, suku, maupun ras. Yang ketiga, saling menghormati dan menghargai antar sesama manusia. Itu adalah perwujudan toleransi dalam bentuk beragama. Sekarang contoh pelaksanaan toleransi dalam bentuk beragama. Contohnya apa saja kira-kira toleransinya? Satu, contohnya memperbaiki tempat-tempat umum. Yang kedua, kerja bakti membersihkan jalan desa misalkan, atau membersihkan selokan-selokan. Yang ketiga, membantu korban kecelakaan. Yang keempat, menolong orang yang terkena musibah atau bencana alam. Nah, anak-anak, jadi bentuk kerjasama ini harus kita praktekkan dalam kegiatan yang bersifat sosial kemasyarakatan, serta tidak menyinggung keyakinan pemeluk agama lain. Nah, melalui toleransi diharapkan terwujud ketertiban dan ketenangan dalam menjalankan ibadah masing-masing atau menurut agama masing-masing atau menurut kepercayaan masing-masing, sehingga terwujud hidup rukun dan damai. Anak-anak, itu tadi adalah perwujudan toleransi beragama serta contoh pelaksanaan toleransi beragama. Anak-anak, pelajaran tema 1, sub 2, pembelajaran 1 cukup sampai di sini. Semoga kalian semua dapat memahaminya dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa tugas kalian buka LKS-nya. Menjawab pertanyaan halaman 39 dan halaman 41 tentang, kalau 41 uji pengetahuan. Nah, Bu Umi, yang halaman 41 itu ada mencari tahu tentang agama dan hari raya. Saya kira kamu di pelajaran 1 sub 3 itu ada ya. Agama Islam, ya, hari rayanya apa? Kemarin kan sudah. Itu saya kira kamu isi ya. Kan ada kemarin sudah dipelajari. Tapi di sini tugas kamu hanyalah halaman 39 dan halaman 41. Saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.